Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir ya karim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Ahyal Fadil Ustaz Dr. Andes Saifuddin MPD Fidhullah, juga Dr. Kiai Haji Kamaluddin MA dan Bambas Basyari MPD, Bapak Luhayat, dan alhamdulillah juga pada hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang mulia dari DMI, ya, Dewan Masjid Indonesia Kota Depok. Ini Bapak Haji Ahmad Saifuddin beserta Bapak Ustaz Ansori, Bapak Ustaz siapa namanya? Agus Salim, dan satu lagi Bapak Ustaz Firmansyah. Alhamdulillah bisa hadir untuk mengikuti pengajian kita. Dan mungkin nanti setelah materi kita kaji ini kita beri waktu sekitar 10 menitan lah untuk menyampaikan program-program dari DMI. Bahkan belum lama ini saya dari MUI Kota Depok sekaligus juga diberi amanah sebagai Dewan penasehat Mustasyar di DMI Kota Depok telah membuka atau launching, kita memberikan sambutan yang bertempat di Masjid Al-Ikhlas Jalan Kartini Depok. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ustaz Saifuddin ini memberikan mungkin gambaran kaitan dengan DMI Mat, atau ada kaitan dengan masalah ekonomi umat lah, dalam masalah menuntaskan atau mengetaskan bagaimana supaya umat Islam ini jangan sampai terpuruk dalam masalah ekonomi. Sudah politiknya terpuruk, ekonominya juga terpuruk. Nah, bagaimana supaya nanti bangkit lagi, insyaallah dipelopori oleh DMI ini, kita dukung semua. Insyaallah kita kasih waktu nanti setelah materi kita kaji. Sebelumnya kita baca umul kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah ini walaupun ngaji kita enggak terlalu lama, tapi mudah-mudahan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta lagi pada agama Islam kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang kurang sehat kita doakan, mungkin ada yang di rumah atau di rumah sakit, kita doakan seluruh umat Islam yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, sembuhkan kembali dari segala penyakitnya ya Allah. Kemudian yang telah meninggal dunia, baik para mujahid-mujahid yang tertembak ini yang sampai 6 orang, ditambah lagi kemarin saja saudara kita Bapak Kiai Haji Ahmad Jarkasih, Dr. Andes Ahmad Jarkasih, yang beliau ini adalah merupakan pengasuh atau pengasuh pesantren, kepala pesantren di Al-Hamidiyah. Rupanya meninggal dunia gara-gara katanya COVID-nya. Kita doakan mudah-mudahan beliau min ahlil khair,
min ahli jannah amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian yang sedang usaha, Allah mudahkan segala usahanya. Yang sedang belajar, putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses belajarnya. Yang sedang punya utang, mudah-mudahan biar kebayar utangnya, dan buat jodohnya Allah berikan jodoh salih atau salihah. Kemudian yang sedang berjuang jalan Allah untuk masjidnya, untuk musholanya, untuk sekolahnya, madrasahnya dan pondok pesantrennya, mudah-mudahan dimudahkan perjuangannya oleh Allah. Semua yang berinfak, berjariah, berwakaf, mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah. Termasuk yang para wakaf untuk Masjid Baitur Rahman ini, mudah-mudahan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan COVID-19 ini mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz Saifuddin, ya kami persilahkan untuk mungkin memberikan gambaran khususnya kaitan dengan ya yang baru di launching kemarin ini. Mungkin ke depan aja sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Beliau mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dan selalu bisa membimbing kita dalam kajian ini. Dan juga yang sama kita hormati Ketua DKM, para alim ulama, para kiai, para asatiz dan jamaah yang maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu-satu. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semuanya. Pada kesempatan ini secara singkat saya ingin menyampaikan salah satu apa yang tadi Pak Kiai bilang, ada program dari Dewan Masjid Indonesia terutama di Kota Depok, yaitu program tentang pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat ini memang saat sekarang ini pada masa pandemi Covid Corona, semua pengusaha muslim itu terpuruk ekonominya dan turun drastis semua usahanya. Jadi tidak ada di zaman sekarang ini pengusaha yang justru naik segala ekonominya. Nah, pada saat inilah kami dari Dewan Masjid Indonesia terutama di Kota Depok merasa terpanggil untuk bagaimana caranya membangkitkan ekonomi umat yang sekarang ini sedang terpuruk. Pertama, memang amanat dari Dewan Masjid Indonesia Pusat, yaitu hasil muktamar kemarin DMI yang ke-7 tahun 2017. Salah satu program dari muktamar tersebut bahwa DMI punya program utama dan program unggulan. Salah satunya adalah akselerasi pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Jadi artinya bagaimana masjid itu bisa mempunyai pemberdayaan ekonomi agar umat itu bisa terangkat ekonominya. Dan sekarang ini siapapun merasakan sangat sulit untuk kita melakukan kegiatan apapun termasuk ekonomi, karena dengan adanya pandemi ini kita nggak boleh keluar rumah dan sebagainya. Nah, itulah yang bikin terpuruk. Oleh sebab itu kemarin alhamdulillah bersama Pak Kiai juga kita ada launching, peluncuran, yaitu DMI Mart, toko DMI Mart
di Kota Depok. Gunanya untuk apa? Untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi kita ingin mengajak umat ini yang sekarang kondisinya lagi terpuruk, bagaimana kita mau bangkit usaha kita ini sekarang. Dari masing-masing umat itu sebetulnya punya usaha, punya dagangan. Misalkan ada jamaah punya usaha, punya dagangan, tapi dia nggak bisa jual, dia nggak bisa promosiin masa pandemi ini. Nah, kita dari Dewan Masjid sekarang ini mengumpulkan semua umat yang punya usaha masing-masing, taruh bersama kami di Dewan Masjid. Produknya nanti kami yang akan bantu jual untuk kepada umat dan masyarakat. Dan juga kondisi sekarang ini ternyata memang ketika umat yang mereka punya usaha ekonomi meningkat adalah di luar orang-orang Islam. Mereka ekonominya meningkat karena yang belinya adalah orang Islam. Jadi sebetulnya orang Islam ini yang paling kaya. Mereka dagang. Nah, sekarang kita di Dewan Masjid mengajak umat. Jadi bukan hanya Dewan Masjid aja yang mengajak umat, tapi umat juga akan diberdayakan peningkatan ekonominya. Ketika dia punya dagangan, usaha nggak bisa dijual di toko, di mall dan sebagainya, melalui Dewan Masjid kita akan promosi usaha dagang-dagangannya untuk dibeli oleh umat juga. Jadi umat jangan beli kemana-mana. Umat beli melalui masjid-masjid yang ada. Karena nanti kita dari Dewan Masjid setelah launching toko pertama DMI yang ada di Jalan Kartini Pancoran Mas, kita akan terus berusaha agar seluruh masjid dan musola di Kota Depok ini punya DMI Mart atau semacam outlet-outlet yang bisa diberdayakan. Andai kata masjid itu juga nggak punya tempat untuk outlet, nggak apa-apa. Jadi kita sistemnya juga online, bisa online. Jadi melalui masjid itu ketika ada umat ingin beli sembako, beli segala macam, melalui masjid insya Allah akan diantar barangnya. Nah, itu yang sedang dijalankan oleh Dewan Masjid Indonesia Kota Depok yang kemarin baru launching tanggal 2 Januari 2021 ini. Berarti ini sekarang tanggal 7 ya. Berarti 8. Berarti baru 6 hari. Nah, mohon doa Pak Kiai dan seluruh jamaah, para asatiz, para ulama agar pemberdayaan kebangkitan ekonomi umat ini benar-benar bisa terangkat di dalam masa kondisi pandemi ini yang secara logika bahwa tidak mungkin umat itu ekonominya akan terangkat karena masa ini. Tapi kita yakin kepada Allah kalau kita mau berusaha, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mau berusaha semaksimal mungkin untuk membangkitkan ekonomi, walaupun kita akan dihancurkan ekonomi kita, kalau Allah udah angkat tidak akan bisa orang siapapun yang menghalanginya. Nah, ini keyakinan kita dengan agama kita bahwa Allah lah yang akan menolong kita dan Allah yang akan menjadikan kita bisa bahagia dunia akhirat. Itu Pak Kiai yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf dan juga mohon dukungan dan doanya agar kebangkitan ekonomi dari masjid-masjid ini kepada umat benar-benar bisa diberdayakan. Lagi mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari Bapak Sayyidin namanya sama dengan ketua DKM Subet Roman. Jadi intinya yang kita dengar tadi, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ya tentunya mendukung usaha atau ide yang sangat bagus dari DMI ini, ingin supaya ekonomi umat ini ya sedikit demi sedikit lah bisa bangkit kembali. Apalagi tadi
kaitan dengan dapur, akan tetapi bagaimana supaya kita membangkitkan ekonomi umat Islam belajar dari umat Islam itu sendiri dan dipelopori oleh ya DKM masjid-masjid atau musola-musola yang ada di Kota Depok. Mudah-mudahan ya usaha ini tentunya dengan penuh ya kesabaran dan kegigihan dari para pengurus YMB ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah siang, insyaallah Jumat yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kehilangan dan kekurangan. Assalamualaikum